warahmatullahi wabarakatuh. Saya berkunjung ke Museum Al-Quran Al-Akbar atau yang juga dikenal dengan istilah Bait Al-Quran yang ada di kota Palembang, Sumatera Selatan. Museum ini menampilkan Al-Quran 30 juz ya, dan ini luar biasa dan ini merupakan salah satu tempat atau yang banyak dikunjungi orang, dikenal sebagai tempat wisata religi. Nah, saya saat ini sudah bersama dengan Pak. Di sini saya Pak Sarkoni. Pak Sarkoni, salah satu pengurus Pak ya. Ya. Pak, mungkin bisa diceritakan ini sejarahnya bagaimana Pak? Ya, jadi Arkon ini dibuat dari tahun 2002 sampai 2009 Pak ya. Tetapi yang punya ide, pengagas langsung penulisannya adalah Ustadz Kiai Haji Syopatila. Jadi alhamdulillah Pak, ini semuanya sudah selesai lengkap 30 juz. 30 juz berjumlah 315 keping kayu, tapi semuanya ini terbuat dari kayu tembesu. Berapa keping? 315 keping kayu. 315 keping kayu ya, tapi ini terbuat dari kayu tembesu. Mengapa dipilih kayu tembesu oleh Ustadz Kiai Haji Syopatila? Karena kayu ini Pak salah satu asli kayu kita di Palembang, Wisata. Memang lebihnya Pak anti raya, tidak membuka dan tidak pernah lapuk, bahkan usianya bisa mencapai ratusan tahun. Oke, terus ini ada 30 juz. Satu juz berapa keping nih Pak? Jadi satu keping itu 10 keping. Jadi satu keping itu maksudnya Pak 2 halaman, bolak-balik depan belakang. Nah ini Pak buktinya. Jadi kalau Bapak ingin membuktikan satu keping itu bolak-balik atau satu lembar Pak ya. Nah ini contohnya Pak, halaman 343. Ya. Kalau kita putar di balik atau belakangnya, Oke. halaman 342. Ya. Nah, jadi akun ini Pak dengan ukuran panjang satu kepingnya 177 cm, 170 cm kali 140 cm. 140 cm. Ketebalan kayu atau papannya ini 2,5 cm. 2,5 cm. Berat satu keping ini Pak rata-rata 50 kg. 50 Kilogram. kilogram. Pak, ini juga bisa dibalik juga Pak? Tidak. Baliknya ada sih ya? Ini terhalang oleh tangga darurat. Oke. Ini tidak bisa. Yang lain? Ini dimatikan. Oke. Tapi di belakangnya tetap semuanya bolak-balik. Oke, ini jadi misalnya dibolak-balik ya gitu. Nah, ini surat apa Pak? Ini surat Al-Mu'minun ya. Al-Mu'minun. Al-Mu'minun. Ya. Oke. Qad aflahal mu'minun alladzi ya. Ya. Nah, tapi ini Pak, kayunya atau papan ini memang tidak seperti Bapak lihat. Maksudnya disambung Pak, ada sambung bentuknya vertikal, ada sambung bentuk horizontal. Nah, ini Bapak boleh membuktikan. Nah, ini sambungan bentuk vertikalnya atau tegak lurusnya. Oke. Ya. Jadi kalau Bapak menganggap bulu-bulu benda ditempel, otomatis kebun kayunya akan tertutup. Tetapi karena dukiratul fahad itu terpisah atau terputus. Oke. Nah, ini sambungan bentuk vertikalnya Pak ya. Nah, kali ini sambungan bentuk horizontalnya. Nah, jadi dua versi. Tapi ustaznya Pak tidak melupakan kearifan budaya lokal kita Palembang Sumatera Selatan. Ornamen atau bingkai bermotif seperti ini Pak. Boleh kamu lihat, ini dua serikaya. Ini Pak ada bunga matahari. Di sini ada bentuk bunga lotus atau bunga teratai. Oke. Terus ini pengerjaannya pakai pahat atau apa Pak? Ya, jadi pengerjaannya ini kalau dalam bahasa Palembang itu ditata. Ditata. Oke, Ya. ditata di Jawa juga sama ditata ya, pahat ya. Jadi ini benar-benar ukiran tangan. Yang mengerjakan siapa Pak? Nah, dalam pekerjaan ini memang Ustaz tidak sendirian, dia dibantu oleh teman-temannya. Dalam tempat lebih kurang ada 30 orang. Maka dalam tempat ini ada timnya terdiri dari tim penulisan langsung oleh Ustaz Haji Syopatila. Nanti ada tim penjiplakan, ada tim pertukangan, ada tim pengukirannya, ada tim finishingnya, ada tim pengecatan atau mewarnai, ada juga nanti tim pentasbihnya. Oke, tadi berapa lama pengerjaan Pak? Jadi dibuat 30 juz ini dari tahun 2002 sampai 2009. 2002 sampai 2009. Oke, terus menghabiskan biaya kira-kira berapa Pak? Jadi 30 juz ini Pak lebih menghabiskan adalah lebih kurang 1,2 miliar. 1,2 miliar. Nah, juz pertama dari mana Pak? Nah, kalau juz utama di bawah. Di bawah sana. Nah, itu juz 1 sampai 15 itu ruang utama, Pak. Mengapa dikatakan ruang utama? Karena itulah yang pertama kali yang dibangun atau dipasang oleh Ustaz Syopatila. Sedangkan tempat kita berdiri ini awalnya rumah beliau. Rumah beliau. Rumah beliau. Maka di sini tadi kita sering suka manggilnya disebut Bait Al-Quran Akbar. Bait artinya rumah, Al-Quran Akbar itu besar. Rumah Al-Quran besar. Jadi memang dulunya ini rumah, ya? Betul. Jadi ini awalnya rumah pribadi Ustaz Syopatila. Tapi dari awal sampai sekarang tuh beliau tidak akan menyangka akan begitu antusiasnya masyarakat tuh ingin melihat Arkun kita. Betul kata Bapak itu. Jadi Arkun kita ini sudah menjadi tempat wisata religi ikonnya lah di Palembang. Kalau dulu kan Jembatan Ampera. Tapi sekarang banyak orang ke Arkun kita. Mana yang kita boleh berbangga hati Pak, saudara kita yang Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu, aliran kepercayaan mau berkunjung sini Pak.
bahkan dari Amerika, dari Eropa, dari Afrika, dari Arab, dari Australia. Kalau negara tetangga ini seperti Malaysia, Singapura dan sebagainya. Tapi harus kita akui Pak, memang banyak orang Malaysia. Rata-rata sehari berapa pengunjung Pak? Kalau kita rata-ratakan Pak, ini ambil hari kita kalau hari Senin sampai ke hari Jumat itu Pak, rata-rata itu antara 500 sampai ke 700 itu. Paling rendah lah itu 300-an itu Pak. Antara 300-500. Kalau weekend, Sabtu Minggu lebih banyak. Itu antara bisa 500 sampai 1000 Pak. Oke, terus kalau masuk ini apakah pakai bayar atau ada tiket begitu? Nah, jadi di sini ada tiket, kita lebih suka punya tiket infak sodako. Infak sodako Pak ya? Jadi untuk orang dewasa itu Rp20.000, untuk anak-anak Rp15.000. Mengapa kami katakan infak sodako? Karena uang ini Pak kita sisihkan sebagainya untuk pembangunan Al-Quran. Jadi untuk bayar rede, bayar listrik, bagi karyawan, untuk renovasi, untuk pembangunan. Karena kita masih mandiri. Jadi Pak, dana pembangunan dari awal sampai sekarang itu dana pribadi Ustaz Fatila, hasil tiket dan infak sodako para punya Al-Quran. Nah itu. Oke Pak, terus apakah pengunjung juga misalnya saya membaca ayat ini atau surat ini? Nah, jadi kami persilakan. Maka saya bilang para pengunjung Al-Quran itu kalau kalian membaca sini berkunjung, minimal baca Al-Fatihah. Ya, supaya kita mengawal barokahnya. Tapi sebenarnya Pak kalau memang berurutan memang belum Pak ya. Jadi ini masih sifatnya sementara. Wacana Ustaz ke depan kalau memang ada rezekinya kalau Allah mengizinkan Pak akan dibangun lagi gedung atau tower 10 atau 11 lantai dengan perincian 1 lantai 3 juz, 10 lantai 30 juz. Tapi Ustaz bilang kepada kami, namakan usia, rezeki, badan sehatnya kan tidak selalu Pak ya. Tapi kalau beliau tidak kesempatan, setidaknya saya bilang kata Ustaz, saya telah mewariskan anak cucu saya ke akun ini. Oke Pak, tadi berapa keping tadi Pak? 315. 315 keping ya, jadi luar biasa ya. Dan saya kira ini merupakan bentuk amal ya dari pendirinya, dari yang mewakafkan ya. Mudah-mudahan juga pasti bermanfaat untuk yang datang, ya, yang berkunjung. Baik, Bapak terima kasih Pak sudah memberikan informasi terkait dengan museum atau Bait Al-Quran Al-Akbar Palembang ini. Terima kasih Pak. Terima kasih balik. Ya, jadi saya sedikit tambah Pak ya. Di sini kami sebagai pemandu atau persatuan, mari saudaraku dari Aceh sampai ke Merauke beramai-ramai berkunjung ke Bait Al-Quran Al-Akbar. Karena begini, kalau bukan kita umat Islam, bangsa Indonesia, siapa lagi yang akan menghargai karya asli Wong Kita Galo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.